hello friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bunda Berli dan Saka. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya share lagi ini video saat saya membongkar belanjaan. Saya udah pulang dari pasar sekitar jam 7 pagi ya teman-teman, saya sudah pulang dari pasar teman-teman. Jadi antar anak langsung saja saya ke pasar bersama Pak suami di hari Jumat ya teman-teman ya. Dan ini yang pertama itu ada jengkol teman-teman. Jengkolnya udah turun harga ya teman-teman, dengan harga 35.000. Yang kemarin kan 40, sekarang udah 35.000 1 kilo. Jadi saya belinya hanya 15.000 kalau nggak salah, apa 14.000 tadi ya teman-teman, saya lupa. Terus itu ada juga ikan teri teman-teman. Itu ikan teri Jambi 1 ons seharga 20.000. Terus ada juga ini bumbu buat bakar ayam ya teman-teman ya. Jadi itu saya beli 5.000 saja. Ada juga pisang. Itu saya beli dengan harga 17.000 ya teman-teman, satu sisirnya. Terus saya juga tadi beli cabai. Cabai sekarang lagi naik daun teman-teman, harganya melejit lagi dengan harga 75.000 1 kilonya ya teman-teman. Jadi saya beli 30.000 aja. Terus ditambah dengan bawang putih 2 bonggol, itu harganya 5.000-an teman-teman. Jadi 35.000 cabai merah keriting dan bawang putih. Terus tadi saya saat beli pisang, saya lihat ada salak ya teman-teman. Terus saya belilah, katanya 1 kilonya itu harganya 13.000. Jadi saya beli 15.000 aja ya teman-teman. Jadi uang saya itu kan pas 15.000, jadi saya minta aja 15.000 teman-teman. Dan itu ada juga dua macam ikan ya teman-teman. bukan ikan sih, yang satu itu belut ya teman-teman, belut. Terus ada ikan sungai juga, itu saya beli yang satu 30.000, yang satunya lagi 20.000, jadi 50.000 ya teman-teman. Dan ini ada ayam juga teman-teman, ayam naik daun lagi teman-teman. Yang kemarin saya beli 35.000, sekarang harganya 45.000 ya teman-teman ya. Saya beli 1 ekor. Terus ada juga itu tadi sambal yang sudah dimasak sama tukang pecel lele ya teman-teman. Jadi saya beli aja 2 bungkus itu dengan harga 10.000. Dan tadi ada juga donat ya teman-teman. Anak saya itu pengen donat, saya beli 1 box gitu. Itu harganya 35.000. Dan itu juga ada minyak lampu atau minyak kompor ya teman-teman. Itu harganya 34.000 2 botol ya teman-teman. Jadi kurang lebih total belanjaan saya keseluruhan 285.000 ya teman-teman. Belanjaan saya ini sebenarnya kalau untuk belanjaan khusus untuk mingguan itu nggak sampai sih sebenarnya, itu 200 nggak sampai ya teman-teman. Tapi karena jajan-jajanannya yang banyak ya teman-teman. Jadi ya itu, kalau pisang tadi teman-teman itu memang khusus saya beli karena saya lihat di sebuah konten seseorang ya teman-teman. Itu dia bilang pisang yang separuh matang gitu, terus nanti dikukus, terus dimakan di pagi hari, katanya ya teman-teman, bisa mengobati asam lambung. Jadi saya coba ya teman-teman ya, pagi-pagi itu saya makan cemilannya itu atau sarapannya itu ya pisang rebus itu ya teman-teman. Saya rebus banyak-banyak, terus saya masukkan ke dalam kulkas. Nanti kalau saya mau makan, saya masukkan ke dalam magicom ya teman-teman. Ibaratnya itu dikukus sebentar lagi gitu ya teman-teman, baru makan. Terus sisanya nanti tinggal aja di dalam kulkas. Gitu saya selama ini ya teman-teman ya. Makanya saya sekarang udah mulai rajin makan pisang yang nggak begitu mateng ya teman-teman, terus saya kukus. Semoga aja asam lambungnya bisa cepat sembuh ya teman-teman ya, soalnya udah bertahun juga. Nah ini kembali ke video ya teman-teman. Ini saya tuh petikin untuk cabai yang baru saya beli. Jadi tadi saya sebenarnya
pisahin aja cabai yang lama dengan cabai yang baru ini. Tapi ternyata kertasnya itu udah basah ya teman-teman. Pantasan aja cabai yang kemarin itu banyak yang lembek ya teman-teman untuk bagian bawahnya. Mungkin karena uapnya itu apa namanya itu ya teman-teman. Jadi di bagian box ini kan itu kadang berair ya teman-teman. Jadi itu mungkin yang ngeresap ke kertasnya. Jadi cabenya cepat busuk ya teman-teman. Kemarin sempat saya matikan kulkas itu beberapa saat. Jadi itu mungkin yang bikin kertasnya basah. Jadi udah saya petikin ini semuanya ya teman-teman. Terus cabai yang kemarin yang apa namanya itu yang kemarin saya beli itu saya masukin lagi ke dalam box ini. Jadi kita pisahkan ya teman-teman antara cabai yang baru dengan cabai yang lama. Biar ini ya teman-teman ya, biar nanti cabai yang lama dimasak dulu, baru cabai yang baru itu untuk besoknya lagi ya teman-teman. Kalau yang lama ini udah habis. Karena saya sekarang pemakaian cabai udah mulai hemat ya teman-teman ya. Biasanya saya itu kalau cabai 1 kilo itu teman-teman, dalam 1 minggu itu emang benar-benar habis gitu ya teman-teman. Jadi kalau sekarang 1 minggu itu masih tersisa cabai ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman kok bisa saya itu sekarang hemat di cabai ya teman-teman. Mungkin karena mahal ya kali ya. Gimana nih di tempat teman-teman cabai sekarang? Apakah sama seperti di tempat saya? Cabainya lagi mahal atau di sana lebih murah dari di tempat saya? Kalau tempat saya 75.000 1 kilo teman-teman untuk cabai merah keriting. Karena saya nggak pakai cabai rawit ya teman-teman ya. Jadi saya makannya lebih banyak pakai sambal cabai merah keriting ya teman-teman. Nah ini untuk boxnya udah saya cuci ya teman-teman. Jadi saya pakai lagi. Tadi kan saya gunakan untuk cabai. Terus sekarang saya petikin untuk sayur katunya. Jadi saat kita masak nanti tinggal dicemplung atau dicuci dulu maksudnya ya teman-teman. Dicuci terus langsung tinggal dicemplung aja. Jadi saat saya petikin daunnya teman-teman, ternyata di bagian luarnya kelihatan muda ya teman-teman ya untuk daun-daun katu ini. Tapi setelah kita buka ikatannya teman-teman, ternyata di dalamnya itu tua-tua ya teman-teman ya daunnya. Terus banyak kayak bintik-bintik bercak-bercak lah gitu ya teman-teman ya di daunnya itu. Jadi saya merasa kesal juga ya teman-teman beli sayur katu yang seperti ini teman-teman. Tua sekali gitu ya teman-teman, harus lama nantinya kita itu kalau mau ngerebusnya. Nah, sambil saya beresin untuk sampah-sampah ini, saya mau nanyain kabar teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan yang sedang diuji sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, segera diberi kesembuhan, segera diberi kesembuhan, bisa beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya robbal alamin. Nah, tadi untuk urusan sampah dan yang lainnya itu udah saya masukin ke kulkas. Yang patut dimasuk kulkas ya teman-teman. Yang pantas untuk dibuang gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya tinggal bersihkan. Karena tadi saat saya beli belut ini ya teman-teman, itu belutnya sebenarnya udah dibersihkan untuk isi perutnya ya teman-teman ya. Udah dibelah, terus udah digeprek juga teman-teman biar dia pipih gitu ya teman-teman ya. Tulangnya itu biar tidak keras. Jadi kalau saya beli belut di pasar itu teman-teman, emang seperti ini, udah langsung dibersihkan sama tukang ikannya. Jadi kita di rumah itu tinggal cucinya aja teman-teman. Kalau apa namanya ini belut ini kan nggak begitu banyak isi perut ya teman-teman ya, jadi mudah bersihkannya.
Terus kepalanya juga dibuang teman-teman. Kalau kepalanya ada saya takut karena kepalanya itu emang percis seperti ular ya teman-teman. Dan ini udah selesai teman-teman untuk bersihkan darah-darahnya belut ini. Sekarang saya tinggal siramin aja garam halus ya teman-teman. Garam halus ini ternyata emang banyak fungsinya ya teman-teman ya. Biasanya saya kan hanya menggunakan garam kasar teman-teman. Langsung saja saya siram gitu ya teman-teman ya ke ikan, ayam atau belut gitu ya teman-teman. Tapi karena ini ada garam halus, jadi sekarang saya menggunakan garam halus ya teman-teman ya. Nggak perlu saya giling-giling lagi ya teman-teman. Biasanya saya belinya garam kasar ya teman-teman ya. Sekarang udah saya stok untuk garam halus. Dan udah selesai untuk urusan belutnya. Sekarang cuci lagi. Ini ikan gabus atau ikan bujuk ya teman-teman kalau di sini namanya. Jadi ini udah dibersihkan juga teman-teman. Saya tadi itu rencana nggak beli ini ya teman-teman. Pas saya lihat orang itu saat ini mengembalikan uang saya, ternyata ada ikan ini ya teman-teman. Ada ikan gabus. Jadi saya beli. Ikan gabus ini sangat bagus ya teman-teman untuk yang punya luka dalam. Kalau saya dulu setiap habis operasi saya selalu stok ikan gabus ya teman-teman ya, dan telur. Jadi ikan gabus ini emang bagus sekali ya teman-teman. Alhamdulillah udah 3 kali saya operasi. Untuk luka bekas jahitan nggak pernah yang namanya perih ya teman-teman. Saya sering sekali mendengar teman-teman di dekat saya gitu ya, yang di dekat saya tuh sering mengeluh kalau yang habis operasi ya teman-teman, dia mengeluh kalau perutnya itu sering pedih gitu ya teman-teman ya. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah pedih, dan saya pun biasa-biasa aja kalau angkat yang berat ya teman-teman. Jadi emang kalau bagi saya ya teman-teman, nggak tahu juga kalau bagi orang lain. Ada juga yang alergi untuk makan ikan gabus ya teman-teman ya. Tapi kalau saya alhamdulillah nggak alergi untuk makan ikan ini, dan emang pemulihan luka dalam itu emang bagus kalau mengkonsumsi ikan gabus. Nah, kenapa saya sekarang beli ikan gabus? Saya itu kan emang lagi untuk menyembuhkan perut saya ini ya teman-teman. Lambung saya itu rasanya gitu kayak luka. Soalnya sering nggak enakan ya teman-teman. Itu perasaan saya saja sih sebenarnya. Jadi saya beli ikan gabus ini, mana tahu nanti luka dalamnya itu bisa sembuh. Mana tahu ada mungkin tukak lambung atau gimana ya teman-teman. Mungkin nggak tahu juga ya teman-teman, yang jelas itulah itu penilaian saya ya teman-teman terhadap tubuh saya ini. Jadi mana tahu dengan konsumsi ikan gabus ini kalau ada yang luka-luka di dalam itu bisa sembuh ya teman-teman. Makanya saya udah lama sih cari ikan gabus ini teman-teman, banyak itu yang gede-gede teman-teman, baru sekarang ketemu yang ukuran kecil-kecil seperti ini, jadi dapatnya lebih banyak. Kalau yang besar-besar itu teman-teman kadang yang jual itu hanya 2 ekor aja harganya sampai 40.000 kadang ya teman-teman. Jadi ini emang ikan yang mahal ya teman-teman ya, tapi ini untungnya saya dapat yang harga 20.000. Dapatnya itu sekitar 5 ekor kalau nggak salah ya teman-teman, itu bisa dipotong 2 gitu. Dan ini lanjut lagi ya teman-teman, sekarang saya mau bersihkan ayam. Setelah ikan tadi udah saya marinasi juga dengan garam ya teman-teman. Nanti ikan itu saya mau bikin seperti sampadeh gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu digoreng, dibikin sampadeh gitu. Kalau mau bikin tempoyak saya kurang lihai sekarang ya teman-teman untuk bikin tempoyak, karena itu bagusnya di tempoyak ya teman-teman untuk ikan gabus itu. Nah, ini untuk ayamnya saya bersihkan satu persatu. Kalau nggak dibersihkan satu persatu teman-teman, kadang itu masih ada bulu ayam ini yang nggak
kecabut ya teman-teman. Jadi harus benar-benar diteliti untuk ambil satu persatu seperti ini. Kalau ayam ini rencana saya nanti saya mau bakar ya teman-teman, bakar ayam. Jadi itulah gunanya bumbu tadi saya beli ya teman-teman. Nah ini udah selesai, dan untuk bongkar belanja dan food prepnya udah selesai teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thank you.